Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasuma Apriansyah Mahendra Saputra dengan NIM 2305 1370 391. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang suku dalam pembangunan ekonomi nasional. Suku adalah instrumen keuangan syariah yang berupa surat berharga yang mewakili hak pemiliknya terhadap aset atau proyek tertentu. Implementasi suku dalam pembangunan ekonomi nasional memiliki beberapa manfaat dan kelebihan. Yang pertama, suku dalam manfaat ekonomi. 1. Menggalang dana untuk pembangunan infrastruktur. Suku dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik. Yang kedua, meningkatkan likuiditas pasar keuangan. Suku dapat meningkatkan likuiditas pasar keuangan dengan menyediakan alternatif investasi yang syariah. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan utang konvensional. Suku dapat menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada utang konvensional yang berbasis bunga. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi. Suku dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi dan aktivitas ekonomi. Berikutnya adalah kelebihan dari suku. Kelebihan suku yang pertama, mengikuti prinsip-prinsip syariah. Suku berbasis pada prinsip syariah sehingga tidak melibatkan riba atau bunga dan spekulasi. Yang kedua, mengurangi resiko. Suku memiliki resiko yang lebih rendah karena terkait dengan aset atau proyek yang spesifik. Yang ketiga, meningkatkan transparansi. Suku memerlukan transparansi dalam pengelolaan dana dan pengungkapan informasi. Yang keempat, mendorong investasi jangka panjang. Suku dapat mendorong investasi jangka panjang karena terkait dengan proyek yang memiliki jangka waktu tertentu. Contoh implementasi suku di Indonesia. Yang pertama, suku negara. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan suku negara untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur dan pengembangan ekonomi. Yang kedua, suku korporasi. Perusahaan-perusahaan di Indonesia telah menerbitkan suku korporasi untuk mendanai ekspansi bisnis dan pengembangan proyek. Yang ketiga, suku infrastruktur. Suku infrastruktur telah digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik. Tantangan dan solusi. Tantangan dan solusi suku yang pertama yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman. Perlu peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang suku dan manfaatnya. Yang kedua, keterbatasan regulasi. Perlu perbaikan regulasi dan pengawasan untuk meningkatkan keamanan dan transparansi. Yang ketiga, kurangnya likuiditas. Kurangnya likuiditas ini perlu peningkatan likuiditas pasar suku untuk meningkatkan kemudahan jual beli. Dan yang terakhir, ketergantungan pada aset. Perlu diversifikasi aset untuk mengurangi ketergantungan pada aset tertentu. Dalam mengimplementasikan suku, perlu dilakukan peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang suku, perbaikan regulasi dan pengawasan, peningkatan likuiditas pasar suku, diverifikasi aset, pengembangan infrastruktur keuangan syariah. Dengan demikian, suku dapat menjadi instrumen keuangan yang efektif untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.